Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih haji yang kita ambil dari kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini kembali melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan orang-orang yang wajib baginya untuk berhaji. Dan malam hari ini kita lanjut bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan hingga meninggal. Apa atasnya dan apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya. Kalau ada orang mampu berhaji tapi dia lalai hingga datang ajal menjemputnya. Iya, ini adalah tentunya perlu kita tahu ilmunya. Karena terkadang ada dulu orang tua kita misalnya mampu berhaji tapi belum tidak sempat haji, apakah karena sibuk terkait dengan dunianya sehingga dia tidak berangkat, atau belum meninggal sudah tua belum haji padahal dia mampu berhaji. Ini kita butuh ilmunya. Kata Imam Ibnu Qudamah, faman farrata hatta mata. Barang siapa yang lalai dari berhaji padahal dia mampu hingga dia meninggal, ukhrija anhu min malih, maka kita keluarkan dari hartanya. Jadi sebelum kita membagi harta warisan, keluarkan dulu biaya haji untuknya. Hajjatun wa umrah, apakah itu haji, demikian pula umrah. Ini ketentuannya. Apa dalilnya? Bahwa orang yang meninggal kemudian belum berhaji harus dihajikan dari hartanya. Di sini banyak dalil yang dipakai oleh para ulama kita, di antaranya hadits Ibnu Abbas, riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau bercerita, qala rajulun, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, inna abi mat." Wahai Rasulullah, sungguh bapak saya meninggal. Walam yahuj, dia belum berhaji, belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pertanyaan orang ini, apa ahujju anhu? Apakah saya wajib menghajikannya? Kita lihat jawaban Nabi. Qala, kata Nabi, ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadi. Nabi bertanya, bagaimana kalau bapak kamu punya utang? Apakah kamu akan membayarkan utangnya bapakmu? Qala, orang itu bilang, na'am. Tuh, kalau bapak saya punya utang, saya akan bayarkan. Qala, maka kata Nabi kepadanya, adainullahi ahab, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Kalau bapak kita saja berutang ke orang berupa utang uang ataupun barang, wajib kita bayarkan. Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Makanya sebelum bagi warisan, sebagaimana kita tanyakan apakah bapak kita, ibu kita ada utangnya, maka juga kita periksa apakah bapak ibu kita sudah berhaji atau belum. Kalau belum, maka kita hajikan. Dengan ketentuan, ya, kalau kita sudah berhaji, maka kita yang pergi menghajikannya. Kalau kita belum berhaji, maka kita badalkan dengan orang lain yang sudah berhaji. Karena dipersyaratkan orang yang melakukan haji badal atau umroh badal, dia sudah pernah berhaji atau pernah berumroh.
Adapun kalau dia belum berhaji, baru dia tawarkan untuk badal, maka itu terhitung dia yang berhaji, bukan yang dia badalkan. Bukan yang dia badalkan. Ini nanti yang dilakukan. Ini nanti yang dilakukan. Dalil pertama itu. Dalil kedua, ini terkait dengan yang belum meninggal, tapi sudah tidak mampu melakukan perjalanan haji. Ini biasanya kasus misalnya, orang tua kita sudah daftar haji, tapi keluar antriannya sudah tua belum, tidak mampu lagi untuk ke sana. Iya. Atau belum memang daftar haji, padahal sudah mampu untuk daftar. Ini bagaimana nanti, boleh nggak dihaji badalkan? Ini kita butuh riwayat yang kedua. Riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai dari Abu Rozin Al-Uqaili. Belum berkata, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Nabi, dia sendiri. Kalau tadi ada seorang laki-laki dah. Kalau ini dia tanya sendiri. Dia datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi syekhun kabir. Sesungguhnya bapakku, kalau tadi sudah meninggal. Kalau ini pertanyaan, sungguh bapakku sudah tua sekali. La yastati'ul hajj walal umrah walad da'an. Tidak mampu lagi dia berhaji, tidak mampu berumrah, bahkan tidak mampu menempuh perjalanan, tidak mampu lagi untuk bersafar. Maka kata Nabi kepadanya, qala hujja'an abik wa atamir. Hajikan menggantikan bapakmu dan berumrahlah menggantikan bapak. Di sini kita dapat faedah tadi. Jadi yang dihaji badalkan itu dua, yang telah meninggal atau yang sudah tidak mampu melakukan rihlah, safar haji. Iya, yang sudah tidak mampu melakukan safar haji, ini boleh dibadalkan. Ini tidak boleh, ini boleh, sudah boleh dibadalkan. Ini ketentuan bagi dua golongan tadi. Kemudian beliau katakan, wala yasihul hajja min kafir. Tidak sah haji dari orang kafir sampai dia masuk Islam. Karena syarat haji muslim. Bahkan memang orang kafir tidak boleh masuk tanah haram. Jadi kalau dia ke Mekah atau ke Madinah, maka dia hanya boleh melewati jalan yang jalannya bukan menuju tanah haram. Memang sudah dipisahkan. Di sana sudah ada tandanya, sudah ditulis bahwa ini jalan yang boleh dilewati oleh non-muslim. Karena orang kafir tidak boleh masuk di tanah haram. Maka kalau dia berhaji tentunya tidak sah hajinya sampai dia masuk Islam. Wala majnun, tidak pula sah hajinya orang gila. Bisa ada orang pergi berhaji sampai di sana gila, tidak sah haji. Tidak sah hajinya. Wa yasihu minas sabi, tapi sah dari anak kecil. Wal abd, demikian pula sah dari budak. Jadi kalau ada orang membawa anak kecilnya pergi haji, sah haji. Sah hajinya. Iya, karena di pembahasan fikih ibadah haji, demikian pula puasa, ya, demikian pula sholat, sah dari anak kecil yang belum balik. Hanya saja karena dia belum balik, belum tercatat pahala untuknya dan dosa atasnya, maka yang mendapatkan pahala dari yang dia lakukan itu adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Iya, ini terkait dengan anak kecil yang belum balik kalau dia beribadah. Makanya terkait dengan haji, nanti dia wajib haji ulang setelah balik. Karena haji tadi itu belum terhitung sebagai haji Islam. Belum terhitung sebagai haji Islam. Iya, karena sah pahalanya untuk orang tuanya. Belum terhitung untuk dia. Belum terhitung untuk dia. Bahasa ulama kita adalah ulama fikih, belum haji dengan haji Islam. Belum haji dengan haji Islam. Tapi kalau dikatakan sah, maka sah dia
dalam perjalanan hajinya. Kemudian kata beliau, wala yujzi'uhuma. Oleh karena itu tidak dianggap hajinya budak, demikian pula hajinya anak kecil. Tidak dianggap, tapi sah. Sah, tapi tidak dianggap terhadapnya kalau dia sudah haji. Begitu. Masih wajib haji kalau sudah berusia balik. Masih wajib haji kalau sudah berusia balik. Kemudian kata beliau, wa yasihu min ghairil mustati'. Masya Allah. Sah itu haji walaupun dari orang yang tidak mampu. Misal, ada orang sebenarnya tidak mampu hartanya. Iya. Tapi dia dibiayai. Dia dikasih biaya, kamu pergi haji. Sah haji. Sah haji. Iya. Wal mar'a fi ghairi mahram. Demikian pula sah hajinya perempuan tanpa mahram. Sah hajinya. Cuman kalau kita berbicara dosa, ya berdosa. Karena syarat haji adalah bermahram kalau perempuan. Tapi kalau kita bertanya sah atau tidak, sah. Wa yujzi'uhuma, itu dianggap hajinya. Iya, dianggap hajinya. Tentunya bersamaan dengan itu dia berdosa, wajib dia bertobat. Kata para ulama, fal mar'atu idza hajjat bila mahram. Seorang perempuan kalau dia berhaji tanpa mahram, sahha hajjaha, sahih hajinya, sah hajinya, lakin alaihal itsm, akan tetapi baginya dosa, wa yajibu alaiha taubah, dan wajib baginya untuk bertaubat. Jadi sah tapi berdosa, sehingga wajib baginya bertobat karena melakukan perjalanan haji tanpa mahram. Kemudian waman hajja'an ghairi, siapa yang menghajikan orang lain, itu sebagai badal. Dia haji badal. Walam yakun hajja'an nafsi, dan dia belum haji atas dirinya. Au an nadri, atau dari nadarnya. Au nafli, atau belum haji sunnahnya. Wa fa'alahu qabla hajjatil Islam, dan dia lakukan sebelum haji Islam. Waqa'a hajjihu an fardhi nafsihi duna ghairi. Ini harus hati-hati orang yang minta haji badal. Kalau ada orang hajikan orang lain, sebelum dia haji, atau dia sudah haji tapi dia pernah bernadar lagi untuk haji, berarti ada kewajiban haji lagi. Kemudian dia melakukan haji, maka hajinya terjadi, tapi untuk dirinya, bukan untuk orang lain itu. Ini nanti harus hati-hati. Sekali lagi, hati-hati kita membayar haji badal kepada orang. Jangan sampai kita bayarkan haji orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup yang tidak mampu berhaji, ternyata yang membadalkan belum berhaji. Itu terhitung dianya yang berhaji, bukan orang tua kita. Ini yang disebutkan, tidak yang lainnya. Jadi tidak dianggap menghajikan yang dia badalkan. Ini selesai masalah orang yang berhaji. Setelah itu kata beliau, babul mawaqit, bab tentang mikot. Orang berhaji perlu tahu yang namanya mikot. Dari mana start berihram? Mulai dari mana? Ini wajib dia tahu. Tidak boleh tidak. Inilah yang dipelajari ketika manasik. Ketika seorang manasik haji, inilah yang dikatakan itu. Khudu anni manasika. Pelajari dari saya manasik kalian, mulai dari mikot. Yang kita pelajari dalam manasik haji, itu adalah dari mikot. Mulai starta. Dari mana saya start berhaji? Berihram. Ini harus kita pelajari. Wajib bagi setiap yang berhaji. Wajib bagi setiap yang mau berhaji. Dan Nabi kita alhamdulillah telah menetapkan mikot, yaitu tempat untuk berihram. Mulai start berihram untuk seluruh penduduk dunia dari berbagai macam arah. Kata Imam Ibnu Qudamah, wa miqatu ahlil Madinah Dzul Hulaifah. Mikot
tempat berihramnya, berniatnya untuk berhaji penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini adalah mikot terjauh untuk dari Mekah. Ini mikot terjauh dari Mekah. Mikotnya penduduk Madinah dan orang-orang yang masuk lewat Madinah. Mikotnya adalah Dzul Hulaifah. Sekarang dikenal dengan Bir Ali. Sekarang dikenal dengan Bir Ali. Dia dari Masjid Nabi. Kalau kita dari hotel ke tempat ini itu sekitar 10 kilo. 10 kilometer. Iya. Adapun perjalanan yang dipakai tergantung macet dan tidaknya untuk menuju ke tempat itu. Yang jelas sekitar 10 kilometer dari Masjid Nabawi. Adapun dari Mekah, ini adalah mikot terjauh, 410 kilo. 410 kilometer. Berarti sekitar dari sini sampai ke mana itu? Kalau kita ke bawah. Baru. Yakin ke Majene. Wah, berselisih para ulama. Ada yang bilang baru, ada yang Majene, ada yang Palopo. Pokoknya kita sendiri hitunglah. Yang jelas dari itu Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah sampai ke Mekah itu 410 km. 410 km. Ini mikot terjauh kalau dilihat dari penduduk Mekah. Mikot terjauh. Tidak ada yang lebih jauh lagi dari itu. Iya, makanya kalau kita bertanya, ihram penduduk mana yang paling lama dia berihram, berpakai pakaian ihram di perjalanan? Maka orang yang berihram mulai dari Madinah. Kalau dia start dari Madinah, misalnya dari Indonesia langsung ke Madinah. Misalnya Jeddah, dia ke Madinah dulu, tidak langsung ke Mekah. Maka ihram terpanjang adalah dari penduduk Madinah. Iya, dari penduduk Madinah. Ini tempatnya mereka. Alhamdulillah sekarang Menteri Dalam Negeri tentunya di Saudi, setiap mikot yang akan disebutkan nanti itu sudah dibangun masjid. Supaya orang-orang yang berihram turun di situ untuk mengganti pakaian, berpakaian ihram, kalau mungkin untuk turun. Kalau tidak turun nanti ada juga caranya. Jadi ini penduduk Madinah, Wasyam wa Mesir, wal Maghrib. Adapun penduduk Syam, Syam itu mencakup Suriah, itu Palestina, semua disebut Syam. Iya. Yordania, Oman, semua dibilang Syam. Iya. Dan Mesir, mereka tempat mikotnya adalah Al-Juhfah. Tempat mikotnya adalah Juhfah. Itu penduduk Mesir, penduduk Syam. Iya. Dan ini lumayan jauh dari Mekah, tapi tidak sejauh penduduk Madinah. Ini sekitar 200 km dari Mekah. Ya, 200 km dari Mekah. Ini yang kedua terjauh dibandingkan dengan penduduk Madinah. Ya, hanya saja yang membuat kita bahagia itu di Madinah walaupun jauh begitu, karena kita keluar dari haram masuk langsung ihram. Karena kan ada haram Madinah. Kita keluar dari Madinah, kita cepat dapat lagi. Keluar dari haram, setelah itu langsung berihram. Langsung berihram supaya terhubung dua haram. Terhubung dua haram. Nah, kalau ini Al-Juhfah, tempat berihramnya orang Mesir dan orang-orang Syam, dia sekitar 200 km dari Mekah. Wal Yaman Yalamlam. Adapun penduduk Yaman itu berihram di daerah yang bernama Yalamlam. Yalamlam ini dia adalah mikot penduduk Yaman, sekarang kadang dinamakan dengan As-Sa'diyah. As-Sa'diyah. Iya, jaraknya dari Mekah itu 90 km. Jaraknya dari Mekah itu 90 km. Iya. Kemudian Wali Najdin. Dan untuk penduduk Najd, penduduk Najd, orang Taif ke sana, ke atas, ya, daerah tinggi. Penduduk Najd, mereka Qarn.
mereka berihram bermikot di Qarn. Yang diinginkan dengan Qarn yang nanti akan disebut juga dengan Qarn al-manazil, ya, atau disebut dengan at-tariq al-muaddi, disebut dengan mikotnya mereka. Qarn adalah Qarn manazil, sekarang dinamakan juga as-sailul kabir. Kalau kita ke Taif, ya, pulang dari Taif nanti ada tulisan yang disebut dengan Qarnul Manazil, atau di papan di atas di jalan akan ditulis ya As-Sail Al-Kabir. As-Sail Al-Kabir itu tempat ihramnya mereka. Jauhnya dari Mekah adalah 75 km. 75 km jauhnya dari Mekah. Iya. Ini untuk penduduk Najd dan orang yang berstar dari sana. Walil masyrik, adapun untuk orang-orang masyrik, ya, untuk orang-orang masyrik. Orang masyrik itu orang Irak, ya, dan yang sekitar mereka. Untuk mereka adalah Datu Irq. Mikot mereka adalah Datu Irqin. Ya, mereka, ya, juga sebenarnya Datu Irqin ini dekat juga dari mikotnya Qarn Manazil As-Sail Al-Kabir. Dia, ya, jaraknya dari Mekah itu 100 kilo. Jaraknya dari Mekah 100 kilo. Adapun Sail Al-Kabir tadi 75 km. 4 mikot ini yang ditetapkan oleh Nabi di setiap penduduk tadi. Dan ini dari segala arah ini. Dari segala arah. Kata Nabi, waqata ahlil Madinah tadal Hulaifah. Nabi menentukan mikot penduduk Madinah Dzul Hulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfa. Penduduk Syam itu al-Juhfa. Wali ahli Najdin Qarnal Manazil. Untuk penduduk Najd Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Hunna lahun, itu bagi penduduk itu. Waliman ata alaihin, dan bagi orang yang datang ke arah situ. Misal kita Indonesia, iya, mau masuk langsung Makkah, berarti kita arah Yaman masuk. Berarti kita harus berihram di Yalamlam. Berihram di Yalamlam. Karena ini sama, kecuali kita mau dari Indonesia, tidak mau langsung umroh, tidak mau langsung haji, tidak mau langsung masuk Mekah. Kita mau ke Madinah dulu, maka tidak perlu ihram di Yalamlam. Karena kita akan berihram dengan ihramnya penduduk Madinah. Jadi ini bagi orang yang datang ke arah situ. Mimman aradal hajja wal umrah. Bagi orang yang berhaji, ingin haji dan umrah. Wa man kana duna dalika famin haitu ansha'a. Masya Allah, siapa yang tinggal setelah mikot, maka berihram di tempat tinggalnya. Kalau yang tinggal di setelah mikot, hatta ahlu Makkah min Makkah, hingga penduduk Makkah yang mulai dari Makkah. Tidak perlu dia pergi ke Qarn Manazil, atau pergi ke Yalamlam, atau pergi ke Dzul Hulaifah. Tidak perlu. Atau pergi ke Datu Irqin. Tidak perlu. Dia di mana dia tinggal, disitulah dia mulai berihram. Itu bagi orang yang tinggal setelah mikot. Adapun yang tinggal, ya, sebelum mikot, maka masing-masing berihram di mikot. Makanya kata beliau, fahadihil mawaqit. Inilah mikot. Li ahliha, untuk penduduk yang ditunjuk tadi. Walikulli man marru alaiha, dan siapa saja yang lewat atasnya, min ghairi ahliha, dari yang bukan penduduknya. Wa man manziluhu dunal miqat, siapa yang rumahnya setelah miqat, famiqatuhu min maudhi'ihi, maka miqatnya dari tempat tinggalnya. Hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, hingga penduduk Makkah mereka berihlal darinya. Lihajihim, untuk haji mereka. Wa yuhilluna lil umrah minal hil, adapun mereka berihlal untuk umrah, tinggal keluar. Kalau dia di luar, di dalam tanah haram, keluar saja ke lingkaran haram. Di situ bagi penduduk Mekah.
Iya. Wa man lam yakun tariquhu ala miqat. Siapa yang misalnya jalannya hendak melewati miqat. Anggaplah kita naik pesawat dari Indonesia langsung mau masuk Mekah. Kan kita tidak lewat di miqat. Kita tidak melewati miqat, tidak singgah. Karena kita akan turun di Jeddah. Kalau Jeddah itu sudah melewati miqat. Kalau lewat pesawat berarti 15 menit dari pesawat mendarat itu sudah dia lewati Yalamlam. Maka 15 menit sebelum turun di Bandara Jeddah wajib kita berihram. Kalau kita mau langsung berumrah. Maka kata beliau, siapa yang jalannya tidak singgah di miqat. Famiqatu hadwa aqrabiha ilaiha. Miqatnya sejajarnya. Sejajarnya. Karena tidak wajib kita sebenarnya tidak wajib kita turun. Tidak wajib kita turun ke Dzul Hulaifah, di Bir Ali, ke Yalamlam. Tidak wajib turun. Kalau kita lewat, maka miqat kita adalah sejajarnya. Wala yajuzu liman arada dukhula Makkah tajawuzul miqat ghairu muhrim. Tidak boleh bagi orang yang mau masuk Mekah melewati miqat tanpa ihram. Ini banyak kesalahan di sini jemaah haji kadang. Mereka naik pesawat tidak mau repot, turun di Jeddah baru dia berihram untuk masuk Mekah. Salah, ini sudah lewat miqat. Wajib kita berihram di miqat. Dan apa susahnya berihram di atas pesawat? Iya, kan perempuan gampang, tidak ada yang dia buka apa-apa. Iya. Laki-laki kan tinggal bersarung, dia cukup buka celananya biar di kursi, tidak harus masuk WC. Iya, cukup dia pakai sarung, dia buka celananya, dia buka bajunya, dia pakai ihram dan berihram. Sebentar, tinggal tunggu mendarat sebentar sekali, 15 menit sampai mendarat, kemudian kita akan keluar dari bandara hanya di imigrasi itu juga cepat. Kemudian dari Jeddah ke Mekah itu kan cepat. Ya paling tinggi sejam kita di mobil. Ya paling tinggi 1 jam kita di mobil. Ini jarak yang dekat. Jangan sampai kita tidak berihram di tempat yang harus kita berihram. Illa li qitalin mubah. Boleh kita tidak berihram. Kalau kita mau masuk Mekah mau berperang. Tidak bisa, kita harus pakai baju besi. Kan begitu. Seperti Nabi, waktu beliau taklukkan Mekah, belum pakai topi, pakai baju perang, tidak pakai pakaian ihram. Jadi siapa yang mau perang, untuk perang yang mubah, misalnya tiba-tiba orang kafir menguasai Mekah, kita mau bebaskan Mekah, tidak apa-apa kita masuk. Adapun kita masuk tanpa perang, atau hajatin takarraru, atau haji yang telah atau hajatin takarraru, atau ada kebutuhan yang berulang. Kita ini orang yang pembisnis selalu masuk Mekah. Misalnya beliau contohkan kal hattom, orang misalnya dari dalam Mekah mau ambil kayu bakar dari luar Mekah. Ini tidak apa-apa, tidak berihram. Wa idza aradan nusuk ahrama min maudhihi. Kalau yang seperti ini nanti misal orang masuk perang atau orang sering keluar masuk Mekah. Kalau dia mau berihram, mau masuk haji atau umroh, maka cukup di tempatnya. Adapun kalau kita dari negeri kita mau berumroh, mau berhaji, maka tidak boleh kita melewati miqat tanpa berihram. Maka perlu kita tahu dulu kita akan masuk langsung Makkah atau ke Madinah. Harus ditahu. Harus kita tahu dulu. Tanya dulu pembimbingnya, pembimbing haji, pembimbing umrohnya. Pembimbing haji, alhamdulillah, pemerintah telah mengutus dari Indonesia sampai ke tempat sana. Jadi tanya dulu, ini kita langsung masuk Makkah atau ke Madinah dulu? Kalau dia bilang langsung masuk Makkah, maka berihramlah di pesawat. Dan orang di pesawat akan kasih tahu memang ini adalah sebentar lagi akan melewati miqat. Di pesawat akan diumumkan. Tinggal kita mempersiapkan diri untuk berihram. Cukup dulu. Insyaallah masih ada lagi, nanti kita ambil di pertemuan berikutnya. Bagaimana kalau ada orang melewati miqat tanpa berihram. Nah, ini nanti kita ambil di pertemuan kita berikutnya.
Silakan Pak. Apa hukumnya orang yang mampu haji tapi tidak melakukan haji? Orang yang mampu berhaji tapi tidak berhaji berdosa. Rukun Islam. Berdalil dengan Quran, ini kita sudah baca sebenarnya di pertemuan awal untuk masalah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji karena Allah. Bagi yang mampu. Jadi wajib bagi yang mampu. Siapa yang meninggalkannya, maka dia berdosa. Karena ini rukun Islam. Rukun Islam. Iya. Bahkan waktu itu saya singgung, siapa yang mampu daftar walaupun lama antrinya, daftar saja dulu. Karena kita sudah kena kewajiban. Iya. Daftar saja dulu. Kalau setelah itu qadarullah kita meninggal, maka kita telah keluarkan. Kan ini wajib, rukun Islam. Kemudian berikutnya sini ada pertanyaan kertas. Apakah saya termasuk terlalu cinta dunia? Apa ini? Wah, apa ini? Tidak jelas ya. Saya sudah punya gaji tetap. Tapi selepas bekerja, saya cari sampingan Ustaz. Namun saya tetap melaksanakan kewajiban saya, yaitu sholat. Masuk cinta dunia atau tidak? Tergantung. Kalau itu melalaikan kewajiban, bukan hanya sholat ya. Kalau kita punya istri, ada kewajiban kita terhadap istri. Kita punya anak, ada haknya anak. Maka kita berdosa tentunya. Karena seorang kalau menelantarkan kewajibannya karena dunia, maka dia dikatakan berdosa. Dan Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqutu." Cukup seorang itu berdosa kalau dia telantarkan yang wajib dia tanggung. Jadi kalau kita kejar dunia, terus kita tidak punya waktu untuk anak, istri, kita berdosa. Kita berdosa. Dan dunia ini, walaupun kita bersemangat untuknya, kita tidak akan dapatkan kecuali apa yang ditakdirkan untuk kita. Makanya yang beruntung adalah yang akhirat nomor 1, adapun dunia, dia tetap berusaha dan bekerja, ya, hanya sebagai sebab untuk mencari rezeki. Iya, karena dunia ini sekali lagi kalau kita bersemangat saja terhadapnya, dia tidak akan datang kecuali apa yang telah dituliskan untuk kita. Itu dunia. Seperti yang Nabi katakan, "Man kana fid dunya hammah." Siapa yang dunia itu adalah hamnya, semangatnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Apa yang Nabi janjikan sebenarnya bukan janji, ancamkan. Itu lebih tepat. Siapa yang dunia adalah semangatnya. Kata Nabi, ja'alallahu amrahu syamlahu, farraqallahu syamlahu. Allah akan mencerai-beraikan yang menjadi cita-citanya. Jadi biasanya orang yang tujuannya cuma dunia, itu tidak jelas dunianya. Masuk sini, belum selesai, belum tentu untung ruginya, sudah coba yang sini. Belum juga tetap, coba lagi yang sini. Itu kalau orang semangat dunia begitu. Allah akan mencerai-beraikan yang dia mau. Pertama. Kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kemiskinan di matanya. Di matanya. Orang yang memang niatnya cuma dunia, miskin. Makanya jangan keheran. Sudah punya satu motor, mau mobil. Sudah punya mobil, mau lagi mobil. Kenapa? Miskin. Siapa yang jadikan miskin? Allah. Allah. Kemudian ini yang mengerikan yang terakhir. Karena 3 ancaman. Pertama, tidak jelas urusannya. Kedua, miskin pandangannya. Kita mungkin lihat dia kaya, tapi dianya miskin. Allah jadikan dia itu miskin. Ketiga, wa ma atathud dunya illa ma kutibalah. Tidak datang dunia yang dia cari itu kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Mau dia tambah jam menjadi 25 jam, tetap segitu.
Tetap segitu. Ada orang ini sudah, ya, dia kerja sama temannya, dia punya ruko, bikin QR code di sini. Bagi hasil amal setiap bulan, langsung dia berpikir, kayaknya kalau saya kerja sendiri ini, rezekiku lebih banyak, mungkin segitu. Akhirnya dia batalkan kerjasamanya karena semangat dunia. Apa yang terjadi? Tidak ada orang masuk warkop. Karena tidak akan datang itu dunia kecuali takdir tak. Kalau kita kerjasama segitu tidak dapat, itulah yang ditentukan untuk kita. Itu bahayanya kalau kita bersemangat. Tapi kalau kita bersemangat akhirat, lain lagi. Ini hadits satu pasang sebenarnya, tapi saya sebutkan keduluan yang itu. Kan itu yang ditanyakan. Potongannya, potongan pertama bahkan, karena biasanya Nabi menjadikan akhirat itu yang pertama. Kata Nabi, "Waman kanat al-akhiratu hammah." Siapa yang akhirat itu semangatnya. Dia ini bagaimana akhirat aman. Bagaimana beramal. Itu semangatnya. Dapat dunia, bagaimana akhirat tetap aman. Seperti orang dulu sebelum kita, dia bertani. Setiap yang dia tanam, sepertiga untuk ditanam kembali modalnya. Sepertiga untuk dia makan dengan keluarganya. Sepertiga untuk dia kasih orang lain. Orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkannya. Dia jadikan usahanya begitu. Berarti niatnya kan akhirat. Bagaimana dia membantu orang. Siapa yang semangatnya begitu? Kata Nabi, jama'allahu syamlah. Itu yang pertama, berlawanan dengan tadi. Allah akan menyatukan cita-citanya. Orang semangat akhirat itu jelas yang dia mau usaha. Jelas yang dia mau bekerja. Itu orang cita-citanya akhirat. Iya, enggak coba ke sana kemari, ada godaan sedikit. Oh, di sini banyak untungnya lagi. Sini. Oh, langsung ke sana. Iya, pindah-pindah. Itu bahaya itu. Iya. Hubul intikal katanya, walaupun ini tidak bagus ucapan ini ya. Hubul intikal alamat mati konyol. Cinta pindah-pindah kerja, itu mati konyol akhirnya. Iya, itu tidak bagus. Jadi harus kita kalau tujuannya satu akhirat, pasti nanti tersatukan usaha. Iya, pasti itu. Tujuan tak akhirat, sudah. Apa yang kita usaha sekarang, pasti itu yang Allah akan satukan tujuan tak. Tapi kapan mulai semangat dunia sedikit, tahu saudara? Iya, mulai kita buka cabang banyak ini. Iya. Tapi tidak datang segitu juga. Segitu juga. Karena kalau akhirat satu urusan disatukan. Dua, waja'ala ginahu fi qalbi. Allah jadikan kaya hatinya. Beda tadi miskin mata. Kalau ini kaya hatinya. Kalau orang tujuannya akhirat, kaya hatinya. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dunia akan datang di belakangnya, minta dia untuk diambil. Tolong ambil saya. Karena dunia juga itu ingin diambil oleh orang yang semangatnya akhirat. Dia meminta, ambil saya. Makanya orang yang niatnya akhirat, itu banyak sekali sumber rezekinya. Dia tidak tahu ini uang dari mana ini. Dia tidak sadar. Rezekinya datang dari banyak sih. Ini terkait dengan pertanyaan tadi. Wallahualam, afwan, mohon maaf karena panjang. Apakah boleh berniat haji atau umroh tetapi belum mempunyai uang? Apakah itu tidak termasuk nazar? Tidak. Selama kita hanya berniat. Dan boleh kita berniat. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena muslim itu kalau dia sudah berniat, maka dapat satu pahala. Kalau dia sudah berniat. Iya, berniat saja. Jika ada kemudahan, pasti akan kita dimudahkan oleh Allah. Apa hukumnya perempuan daftar haji dan berangkat tanpa mahram? Karena dia tidak cukup berdua bersama suami. Tunggu cukup berdua. Tapi kalau kita misalnya mampu daftar sekarang, perempuan ini daftar saja. Kemudian tahun depan suami tak, atau 2 tahun berikutnya suami tak mampu daftar juga. Karena istri bisa menarik di ketentuan kantor urusan agama, urusan haji, perempuan bisa menarik mahramnya. Tapi syaratnya sudah daftar.
Misalnya kita punya istri, daftar 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Sekarang kita mampu, kan belum juga dilunasi sampai keluar nama. Kita daftar saja suami. Tidak apa-apa beda tahun. Nanti istri bisa menarik mahramnya. Jadi walaupun antri dia masih panjang, bisa ditarik karena alasan mahram. Itu diterima di kantor urusan agama itu. Mereka, pemerintah memberikan izin seperti itu. Barakallahu fikum. Sekitar 10 tahun lalu, kami pernah bertengkar dan keluar dari mulut saya kata talak. Dan langsung saya bilang talak 3. Dalam keadaan sangat marah waktu itu. Namun waktu itu belum sampai sebulan, kami bersama lagi dan berhubungan suami istri. Waktu itu kami belum tahu hukumnya. Apakah berlaku hukumnya bercerai dulu, kemudian menikah kembali. Talak 3 kali talak ya, dilakukan dalam satu waktu, hitung 1. Tidak dihitung 2. Iya. Jadi sekarang kita bilang ke suami istri tak, karena marah besar, saya talak 100 kau. Itu hitung 1. Itu terhitung 1 saja. Terhitung 1 saja. Jadi kita ini kalau 1 kali kita ucapkan itu terhitung 1. Kemudian dengan kita berhubungan badan tadi, maka sudah batal. Apalagi sebulan kemudian. Karena talak 1 itu diberikan waktu untuk rujuk 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi kalau kita rujuk dalam 3 kali haid ini, maka tidak perlu akad baru, mahar baru, saksi baru. Tidak perlu. Cukup berhubungan badan, ya, bertobat akan apa yang telah terjadi tadi, maka kita telah sah sebagai suami istri lagi. Wallahualam. Apakah sudah jatuh talak 3? Lain lagi ini ya. Iya. Ketika suami mengatakan lewat chat WA, pesan WA, yang mengatakan saya sudah talak 3 kamu. Karena saat ini suami ingin rujuk kembali. Ini kasus ya. Yang dimana masa iddah saya sudah selesai. Dan ikhwannya ngaku. Kalau saat mengetik pesan untuk talak 3 itu dalam keadaan tidak sadar dan emosi. Macam tidak sadar baru ketik. Iya. Aneh toh gitu. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Nah, ini dia. Seorang yang sudah keluar masa iddah dalam talak 1. Dalam talak 1 itu, kan talak 3 tadi dah dalam 1 WA. Itu terhitung 1. Pokoknya lewat ucapan atau lewat surat atau lewat kiriman pesan, itu terhitung talak 1 walaupun dia tulis 3. Walaupun dia tulis 3. Sekarang kalau sudah keluar masa iddah dilihat apakah dia lanjut talak atau tidak tadinya. Kalau dia masih gantung talak 1, maka ya, atau dia lanjut talak 2. Misalnya sudah 3 bulan ini 3 kali haid, tapi dia mau lanjut lagi talak 2. Setelah keluar masa iddah kan lanjut talak 2, maka masih tetap punya hak untuk apa? Rujuk. Punya hak untuk kembali. Cukup dia bertobat, dia menyesali kesalahannya, minta maaf kepada istrinya, dan mereka kembali ya berhubungan badan, maka itu sudah dianggap lagi suami istri. Dianggap lagi suami istri. Yang butuh nikah itu adalah kalau sudah talak 3 misal di masa iddah, jadi butuh nikah, butuh akad. Misalnya dia talak 3 ini, sudah talak 1, lanjut talak 2, lanjut kayaknya saya tidak mau untuk bersamanya. Akhirnya dia lanjut talak 3. Dia punya waktu untuk rujuk 3 kali haid lagi, itu talak 3. Tapi rujuknya tidak sama dengan talak 1, talak 2. Kalau itu cukup berhubungan badan. Kalau talak 3 di masa iddah, di sini dia akad baru, 2 saksi, mahar, wali nikah. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, keluar 3 kali haid, maka tidak boleh lagi bersatukan. Ini sudah talak bain, ini sudah talak pisah, kecuali mantan istrinya tadi. Sekarang sudah jadi mantan kalau begitu. Mantan istri tadi menikah dengan orang lain, qadarullah pisah, maka boleh kembali menikah
dengan akad yang baru, mahar yang baru, 2 saksi dan wali nikah. Itu ketentuannya, wallahu a'lam. Cukup? Sampai bunyi. Satu lagi. Bapak ndak berani buka baru? Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah, katanya sudah pas. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.